Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, nama budaya, salam kebajikan. Kami, kelompok 8 dari program studi hukum bisnis angkatan 2023 ingin membawakan materi mengenai aspek hukum dan transparansi dalam pengadaan barang dan jasa pemerintah. Dengan pengadaan barang dan jasa. Lalu bagaimanakah cara LKPP mendorong sehingga kita berharap LKPP sebagai satu-satunya lembaga yang menyusun kebijakan dan mengembangkan bagaimana pengadaan barang dan jasa ini menjamin. Ini adalah bagaimana penguatan regulasi. Kan dulu pengadaan barang jasa itu pakai Perpres 16 tahun 2018. Kita udah revisi 2 kali supaya kemudian ada kemudahan. Nice. 2 hours later. Halo, saya Mama Ikram Has. Halo, saya Selvani. Hai, saya Hanum Progabila Harimau. Halo, saya Fajar Hidayat. Saya Cahaya Amanda Aziz. Hai, saya Siti Nur Hajriani. Halo, saya Kenny Sinaga. Pengaturan pengadaan barang dan jasa pemerintah diperlukan pengaturan hukum yang jelas dan dapat memenuhi prinsip kepastian hukum diperoleh oleh para pihak yang terlibat dalam pengadaan tersebut. Adapun bidang hukum yang terkait dalam pengadaan barang dan jasa pemerintah. Yang pertama, hukum administrasi negara. Hukum administrasi negara berisi aturan main yang berkenaan dengan fungsi organ-organ pemerintahan. Yang secara garis besar, yang pertama yaitu perbuatan kewenangan pemerintah dalam bidang publik. Yang kedua, akibat hukum yang lahir dari perbuatan dan penggunaan kewenangan pemerintahan. Yang ketiga, penegakan hukum dan penerapan sanksi-sanksi dalam bidang pemerintahan. Keputusan penggunaan barang merupakan keputusan pejabat negara atau daerah. Apabila terjadi sengketa tata usaha negara, pihak yang dirugikan yaitu penyedia barang dan jasa ataupun masyarakat. Terkait hukum data menggunakan pengguna dan penyedia barang dan jasa, dan hubungan hukum antara kedua tersebut terjadi karena ada prosesnya tanda tangan kontrak antara pengguna barang dan penyedia jasa tersebut, dan hukum tersebut disebut adanya kontraktual dan perjanjian. Hukum pidana mengatur hubungan hukum antara penyedia dan pengguna, mulai tahap persiapan sampai dengan selesainya kontrak pengadaan barang dan jasa, mulai tahap persiapan sampai serah terima jabatan, pekerjaan atau barang yang telah terjadi hubungan hukum. Ruang lingkup tindakan perbuatan baik pengguna atau penyedia adalah segala tindakan perbuatan melawan hukum. Pengaturan mengenai sanksi dalam pengadaan barang dan jasa pemerintah diatur dalam pasal 118 sampai dengan pasal 124 Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 beserta perubahannya. Sanksi administratif yang diberikan oleh PPK atau kelompok kerja WLP yang pertama itu ada gagal penawaran jika mempengaruhi panitia pengadaan dan menyimpang dari prosedur. Yang kedua, denda keterlambatan diberlakukan sesuai jangka waktu. Terus yang ketiga, jaminan dicairkan dan disetor ke kas negara dan daerah jika ada pelanggaran. Yang keempat, laporan penyimpangan disampaikan ke pihak berwenang. Terus yang kelima, sanksi finansial atas ketidaksesuaian penggunaan barang dan jasa dalam negeri. Dan yang terakhir, konsultan wajib membiayai perencanaan ulang jika tidak cermat. Pencantuman daftar hitam. Sanksi daftar hitam dalam pengadaan barang atau jasa pemerintah dalam tindakan administratif yang dilakukan oleh peserta pemilihan atau penyedia yang melanggar aturan, membatasi hak mereka untuk berpartisipasi dalam pengadaan di seluruh instansi atau pemerintah selama periode tertentu, dengan tujuan memberikan efek jera dan mencegah tindakan curang atau tidak bertanggung jawab. Sanksi ini diberikan oleh pengguna anggaran atau PA dan kuasa pengguna anggaran atau KPA.
diatur dalam LKPP nomor 46 tahun 2025 dengan mekanisme pembelaan diri yang tersedia bagi peserta atau penyedia. Pembuatan secara perdata. Para pihak yang membuat perjanjian dapat mengambil jalur hukum secara perdata apabila terjadi perselisihan dalam pelaksanaan kontrak. Hal ini dipahami sebagai salah satu asas dalam perjanjian, yaitu asas pacta sunt servanda, yang menyatakan bahwa perjanjian mengikat para pihak yang membuatnya seperti halnya undang-undang. Pemberlakuan tuntutan ganti rugi dalam pengadaan barang dan jasa dapat dikenakan berupa: yang pertama, terjadi pelanggaran dan atau kecurangan dalam proses pengadaan barang dan jasa oleh kelompok kerja WLP atau pejabat pengadaan. Yang kedua, ganti rugi yang harus dibayar oleh PPK atas keterlambatan pembayaran adalah sebesar bunga terhadap nilai yang terlambat dibayar. Wait a minute. Who are you? Baiklah teman-teman, itulah materi dari kelompok kami. Mari wujudkan pengadaan barang dan jasa yang transparansi, integritas, dan profesional. Kami mengucapkan terima kasih kepada Bapak Dr. Herman SH MHum yang telah membimbing kami dalam mata kuliah Hukum Pengadaan Barang dan Jasa. Terima kasih sudah menyaksikan.